Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan di hari ini diberikan kesehatan, kelancaran rezeki maupun keselamatan. Amin ya robbal alamin. Sahabatku, kebetulan cuaca hari ini baik sekali. Seperti biasa saya akan update seharian saya dalam merawat burung. Dan mudah-mudahan video ini ada hikmah dan bisa menginspirasi bagian kalian semua untuk pecinta burung. Oke teman-teman, saya berada di kandang burung dan rencana saya akan memberi pakan. Ini adalah burung parkit yang saya koloni. Dan untuk makanan yang saya akan kasih yaitu millet putih teman-teman. Jadi untuk millet putih ini saya sajikan setiap harinya. Dan ini makanan utamanya atau makanan pokoknya untuk burung-burung yang berada di kandang ini teman-teman. Dan biasa saya campur dengan kuaci, namun kebetulan kuacinya sudah habis teman-teman. Inilah rutinitas saya setiap harinya. Setiap hari, setiap pagi saya memantau burung dan memeriksa pakan ataupun membersihkannya teman-teman. Jadi khawatir kalau satu kali saja tidak dibersihkan, jadi kotorannya nanti akan kehisap oleh burung-burung tersebut teman-teman. Jadi untuk kebersihan kandang harus selalu diperhatikan teman-teman, supaya burung-burung kita sehat dan bisa bertumbuh pesat dan bisa berproduksi lancar tentunya. Dan ini pun adalah salah satu kunci keberhasilan untuk para peternak yang memelihara burung. Jadi sahabatku, di sini saya memelihara beberapa pasang burung parkit yang saya koliarkan. Dan di kandang ini ada burung palaknya, namun burung palak saya khususkan untuk di kandang baterai. Sebelumnya burung palak ini saya koliarkan di sini, namun saat ini saya mencoba untuk di kandang baterai. Dan ingin tahu bagaimana hasilnya apabila dibandingkan dengan kandang koliar teman-teman. Namun teman-teman, resikonya dengan kandang baterai, kita harus benar-benar perhatikan mengenai pakan, takutnya kekurangan, dan juga mengenai kebersihan kandang harus selalu ekstra. Dan setiap harinya kita ganti alas kandangnya supaya kotoran tersebut tidak menumpuk. Jadi inilah yang saya rasakan mengenai kandang baterai teman-teman. Beda halnya dengan kandang koliar. Di situ saya bisa santai merawatnya dan tidak selalu rutin untuk membersihkannya, bisa 1 minggu sekali ataupun 1 minggu 2 kali. Dan untuk memberi pakannya pun mungkin lebih irit, karena di kandang koliar walaupun kita memberi pakannya di mana saja atau berceceran, pasti akan kemakan juga oleh burung. Dan inilah kelemahan kandang baterai apabila dibandingkan dengan kandang koliar teman-teman. Dan juga burung tidak bisa bergerak bebas, terbang ke sana kemari, dan pada akhirnya burung akan sedikit loyo karena mungkin kurang pergerakan. Dan teman-teman, metode kandang baterai ini saya sudah dijalankan selama hampir 4 bulan. Namun semenjak di kandang baterai, jujur saja pendapatan saya dari anakannya agak sedikit menurun dan berkurang. Bahkan selama 4 bulan ini hanya ada 1 pasang yang beranak. Dan itu pun teman-teman sebagian mati anaknya. Jadi sekarang tinggal 1 ekor anakannya. Padahal awalnya yang menetas 3 ekor teman-teman. Nah ini teman-teman pengalaman saya pribadi beternak burung di kandang baterai apabila dibandingkan dengan kandang koliar. Menurut pengalaman saya hasilnya jauh berbeda teman-teman. Jadi rencananya kedepannya saya akan kembalikan lagi ke perawatan awal. Jadi burungnya akan dikoliar semuanya teman-teman. Dan saya akan bereksperimen di situ. Saya akan campurkan dengan burung parkit lokal teman-teman. Kita akan sama-sama lihat dan saya akan mencobanya. Bagaimana hasilnya apabila berternak burung palak dicampurkan dengan burung parkit lokal. Nah sekarang saatnya teman-teman kita menuju ke pekarangan rumah depan. Di sini saya mempunyai 2 ekor jog-jog atau putrucukan. Dan burung cucukan ini sengaja saya jinakkan teman-teman. Sekarang saatnya memberi pakan dan sekalian kita jemur. Lalu kita akan mandikan nanti. Burung cucukan ini sengaja saya latih di sini. Nanti akan saya homingkan supaya bisa berterbangan bebas di sini. Namun burungnya saat ini masih labil dan belum mandiri teman-teman. Saya akan terus latih di sini, memberi pakan di sini supaya nanti besarnya dia sudah terbiasa dan tidak mau jauh teman-teman. Nah dia sudah mulai mau bermain. Namun terbangnya masih labil teman-teman. Jadi saya pribadi belum begitu percaya untuk dibebaskan karena masih belajar terbang. Jadi saya takut akan diterkam kucing ataupun predator yang lainnya teman-teman. Maka saya pantau terus dan perhatikan dia terbang kemana, saya ikuti teman-teman. Teman-teman rupanya dia tidak terbiasa melihat burung-burung yang lain. Dan kebetulan juga di sini ada merpati kipas yang saya lepaskan. Mungkin dia ketakutan.
Bahkan yang satunya lagi entah kemana terbangnya. Namun saya yakin nanti juga akan kembali teman-teman. Dia mungkin takut sekali merpati teman-teman. Tapi ini mungkin harus dibiasakan dan saya akan latih terus teman-teman. Ini burung cucukan jantan dan betinanya lepas entah kemana, mungkin ke atas genting. Nanti saya akan coba panggil. Oke teman-teman, sampai di sini dulu update hari ini dan mudah-mudahan video ini bermanfaat, bisa mengedukasi khususnya untuk para breeding ataupun para penggemar burung yang masih pemula seperti saya ini. Nah, itulah pengalaman saya yang terjadi ketika saya memelihara burung pak di kandang koloni dan perbedaannya yang dirasakan sekarang di kandang baterai. Kalau menurut saya perbedaannya sangat jelas sekali seperti yang dipaparkan tadi di video yang pertama. Namun kita kembali lagi ke pribadi masing-masing ataupun ke pengalaman pribadi masing-masing, mau merawat burung di kandang baterai ataupun di kandang koloni. Itu semua tergantung keinginan kita dan fasilitas yang ada. Wabillahi taufiq walhidayah, salam sukses, salam breeding, dan juga semoga kalian bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.